Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, ini ikan cananya ini sedang terkena penyakit busuk mulut ya. Jadi mulutnya itu seperti berjamur. Nah, ini biasanya disebabkan karena makanan yang tidak bagus atau terkontaminasi dengan bakteri tersebut. Jadi ini ikan ini habis saya kasih makan ikan moli ya, moli atau ikan lefbil. Nah, usut ternyata ikannya itu mengandung atau ikan molinya tersebut terserang penyakit, jadi mulutnya itu juga berjamur. Setelah saya cek detail ya, nah otomatis ikannya ini penyakitnya ini menular ke yang memakannya ini. Nah, bisa dilihat ini mulutnya berjamur ya. Nah, ini mulutnya berjamur. Nah, kemudian bagaimana cara mengobatinya? Mengobatinya kita bisa pakai daun ketapang, kemudian kita kasih garam, kemudian kita kasih akriflavin atau methylene blue ya. Jadi kita cemplungin aja, nanti kita cek ketika kondisinya dia sudah sehat atau sudah mulai siripnya tegak, itu nanti akan berarti dia sudah akan membaik ya. Jadi bisa nanti kita kasih makan. Selama dia masih sakit tidak perlu kita kasih makan, kita cek aja ya. Jadi itu kelemahan kalau kita kasih ikan pakan hidup, terutama kalau kita misalnya cari-cari pakannya itu tidak steril, misalnya cari pakannya itu di selokan atau di paret atau di mana saja, bahkan di kios ikan hias pun juga kadang ikannya itu juga masih berpenyakit, karena kan biasanya ikan itu kan ditangkap di kolam ya, di kolam atau mungkin di penangkaran yang mungkin banyak bakteri juga di situ. Mungkin kan apalagi ini kan musim penghujan kan, jadi ikannya itu mudah sekali terkena penyakit ya. Nah, ini ikannya berjamur ya, bisa dilihat mulutnya ini kayak ada kumis putih itu. Nah, ini harus diobati, kalau enggak ini bisa pindah alam. Nah, ini kemudian ini ikan yang sudah membaik, jadi ini mulutnya sudah bersih. Kemarin ini juga mulutnya sama dengan yang ikan satunya. Ini tinggal kita tunggu aja, paling sehari sekali kita kuras saja. Kita kuras setengah persen apa nih, 50% maksudnya. Kemudian nanti isi air baru lagi, kemudian kita kasih garam ikan. Besoknya sampai dia mau nafsu makan lagi, atau sampai dia itu mentalnya mulai baik ya. Jadi ketika ada orang dia mulai deket-deket, nah itu berarti dia sudah mentalnya stabil. Jadi ini masih dalam pengobatan ya. Jadi dari situ kita harus hati-hati ketika memberi ikan ini dengan pakan hidup ya. Makanya kalau mau sehat itu sebaiknya dikasih makan atau dilatih makanan yang seperti pelet itu ya, atau juga bisa juga kita kasih ulat hongkong atau jangkrik. Itu malah jarang sekali ikan itu sakit karena masalah itu, masalah dikasih makan jangkrik atau ulat hongkong. Biasanya ikan tuh sakit karena makan ikan, karena penyakit yang dalam ikan yang dimangsa itu mungkin juga bisa menular ke dalam ikan predatornya itu. Jadi itu sangat berbahaya ya. Jadi apalagi kalau ikan-ikan mahal, misalnya arwana atau ikan pari atau ikan apa saja yang makan daging, itu baiknya jangan ikan hidup, tetapi misalnya ikan yang sudah mati dibekukan di dalam atau dikeringkan, misalnya seperti udang kering atau yang dibekukan, itu lebih aman daripada yang langsung. Gitu juga seperti makanan-makanan seperti cacing sutra, misalnya cacing sutra yang masih segar itu biasanya itu banyak bakterinya. Karena itu kita harus memberinya methylene blue atau disterilkan dulu ya, misalnya dikasih arus biar parasitnya pergi dulu. Jadi ditaruh di tempat yang ada arusnya, atau kalau mau lebih bagus lagi dikasih obat. Jadi itu saja. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.